Di sisi lain, pihak Amerika menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Amerika bahwa untuk pertama kalinya serangan udara Lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan juga fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan juga kapal-kapal kecil Iran. Pemirsa, markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika. Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke kota-kota Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz. Serangan menargetkan bangunan strategis seperti pembangkit listrik dan sekitar penyimpanan nuklir Iran. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Qassim di Iran. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi adanya serangan keras terhadap sistem rudal, pertahanan udara Iran hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Serangan pun semakin intens dalam beberapa jam terakhir. Pulau Qassim adalah lokasi strategis yang menjaga pintu masuk Teluk Persia. Pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting. Ya, sementara itu Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Pemirsa, 3 rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandar Abbas dan juga Pulau Qassim. Situasi pun semakin memanas. Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat. Pemirsa, rangkaian serangan Amerika dan Iran selama beberapa hari terakhir kembali memanas. Ya, akibatnya Garda Revolusi Iran atau IRGC menutup lagi Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Pemirsa, rangkaian serangan Amerika dan Iran selama beberapa hari terakhir menyebabkan Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Pejuang Houthi di Yaman menembakkan sejumlah rudal ke Arab Saudi. Aksi ini merupakan balasan atas serangan jet tempur Arab Saudi ke bandar udara di Sanaa, Yaman.
Pemirsa, sejumlah ledakan mengguncang wilayah selatan Arab Saudi pada Senin malam. Serangan ini bahkan diduga kuat telah menghancurkan sebuah kilang minyak Arab Saudi. Serangan ini menghancurkan gencatan senjata yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan mereka menargetkan bandara internasional di wilayah Abda, Arab Saudi Selatan. Pemirsa, sebelumnya militer Arab Saudi merudal Bandar Udara Internasional Sana'a, Yaman. Hal ini dilakukan setelah pesawat komersial Iran berencana akan mendarat di Sana'a, Yaman. Sejumlah ledakan terjadi di Bandar Udara Internasional Sana'a di Yaman. Sejumlah pesawat jet tempur Arab Saudi diketahui melepaskan sejumlah rudal ke bandara yang dikuasai Houthi tersebut. Pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Bandar Udara Sana'a. Sedangkan ini terjadi setelah mereka ingin mencegah pesawat Iran yang mendarat. Pesawat ini diketahui membawa delegasi Yaman yang pergi ke Teheran untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Serangan teroris Israel kembali menghantam sejumlah kawasan Gaza, Palestina, menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas, termasuk anak-anak. Pemirsa, serangan udara menyasar kawasan permukiman Haret Al-Rais, lingkungan Sabra, kota Gaza pada Minggu waktu setempat. Lebih dari 4 rudal dilaporkan menghantam secara beruntun satu blok permukiman di kawasan tersebut. Selain di distrik Sabra, gelombang serangan juga terjadi di Al-Bureij, Gaza Tengah, dan Han Yunis, Gaza Selatan. 6 orang tewas termasuk seorang anak berusia 9 tahun. Sementara lainnya dilaporkan terluka. Serangan besar-besaran terjadi di tengah proses perundingan lanjutan kesepakatan gencatan senjata fase kedua yang berlangsung di Kairo. Pasca serangan, isak tangis mewarnai kepergian seorang gadis berusia 9 tahun, Tala Joma Abu Matar, yang tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nusairat di Gaza Selatan. Jenazah Tala kemudian dibawa ke rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, tempat keluarga dan kerabat memberikan penghormatan terakhir. Siklon dahsyat membawa hujan lebat, badai petir, dan angin kencang ke wilayah Moskow dan Saint Petersburg. Kilatan petir yang menerangi langit malam di Venesia Utara, Rusia. Menurut pakar pusat cuaca, beberapa wilayah di Rusia tengah mengalami curah hujan setara 1 bulan dalam sehari. Angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon dan pemadaman listrik terjadi di beberapa permukiman. Akibat cuaca buruk ini, lebih dari 150 penerbangan tertunda atau dibatalkan di bandara ibu kota. Pemirsa, Angkatan Bersenjata Rusia menyerang kapal-kapal di pelabuhan Krasnoyarsk di wilayah Odessa, Ukraina. Rekaman drone yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kapal-kapal yang berlabuh di dermaga Ukraina. Drone Rusia Kiran Force Seeker menyerang sebuah kapal penangkap ikan yang diduga telah dimodifikasi untuk meluncurkan perahu tanpa awak. Rusia juga menyerang serta sebuah kapal patroli Ukraina, sebuah feri dan juga sebuah kapal kargo.